Seorang pemuda di Makassar tewas dikeroyok teman-temannya saat berpesta miras. Kurang dari 3 jam, 5 dari 7 tersangka ditangkap. Seorang diantaranya ditangkap saat tertidur. Usai mendapatkan informasi adanya kasus pengeroyokan hingga mengakibatkan seorang pemuda hilang nyawa, kepolisian dari tim Semut Merah Resmo Polsek Tamalan Raya segera melakukan pengajaran. Di tempat pertama, polisi meringkus seorang tersangka di rumahnya saat sedang tertidur pulas. Di hadapan orang tuanya, pelaku diborgol dan diamankan ke dalam mobil. Menuju ke tempat berikutnya di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, polisi gagal menemukan pelaku lantaran pelaku sedang tidak ada di rumah. Namun saat polisi meninggalkan rumah tersangka, polisi berpapasan dengan 3 tersangka lainnya yang sedang mengendarai sepeda motor. Kurang dari 3 jam, polisi akhirnya berhasil mengamankan 5 dari 7 tersangka. Awal ketika korban bersama pelaku sementara minum minuman keras jenis tua atau balok di depan cokro. Kemudian terjadi perselisihan antara korban dan pelaku. Dari perselisihan tersebut, karena terdesak oleh korban, pelaku ini pergi memanggil teman-temannya yang berada di luar TKP. Hama, warga Jalan Katimbang, Kota Makassar, tewas setelah dikeroyok oleh teman-temannya dengan senjata tajam. Korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang dan luka memar di bagian kepala yang mengakibatkan nyawanya tak dapat diselamatkan. Korban telah dimakamkan di pemakaman setempat. Sementara itu, polisi kini tengah mencari 2 tersangka lainnya yang masih buron. Tersangka pengeroyokan dijerat dengan pasal 170 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 15 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Petugas Polsek Deli Tua menangkap seorang pria yang membunuh guru madrasah di Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara. Pembunuhan bermotif pelecehan seksual. KF alias Degam harus berjalan tertatih setelah kakinya ditembak polisi. KF tersangka pembunuhan seorang guru madrasah yang jasadnya ditemukan di kamar indekos di Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara September lalu. Pembunuhan dilatar belakangi pelecehan seksual karena korban mengajak pelaku berhubungan intim. Pelaku yang menolak memukulkan palu ke kepala korban hingga tewas. Ternyata pada saat bersih-bersih rumah kos-kosan ini, si korban ini mencoba melakukan pelecehan terhadap si tersangka. Pada saat itu si tersangka kurang nerima, ya, karena mereka baru kenal dan dia kurang nerima. Jasad korban ditemukan di kamar indekos pada 3 September lalu dalam kondisi sudah membusuk. Sepeda motor korban juga tidak ditemukan karena diambil pelaku bersama sejumlah barang-barang berharga korban. Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat dibacok tetangganya menggunakan kapak. Korban dituduh menggunakan wifi pelaku tanpa izin. Inilah rekaman kamera pemantau saat pelaku mendatangi rumah korban sambil berteriak-teriak meminta korban untuk keluar. Pelaku kemudian masuk ke rumah dan membacok korban dengan kapak. Korban yang melawan kemudian berteriak minta tolong hingga akhirnya warga datang menolong korban. Pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan motor. Sedangkan warga langsung membawa korban ke rumah sakit. Keributan antar tetangga ini terjadi di perumahan Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut korban, pelaku menuduh korban memakai jaringan internet Wi-Fi milik pelaku tanpa izin. Nggak lama sih, cuman pertama itu dibilang sama bapak itu, dibilang saya pakai wifi-nya dia.
Dan saya nggak tahu passwordnya Pak. Gimana sih bisa pakai password wifi-nya dia? Dia masih tetap kekeh membantah bahwa dia tahu saya pakai. Sedangkan kalau kita pakai password, pakai wifi nggak tahu password kan gimana bisa masuk? Kasus ini kini ditangani Polsek Cikarang Utara dan polisi masih memburu pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pemuda asal Bogor, Aulia Rafiki, yang mengaku dibegal di Kanal Banjir Timur Jakarta ditetapkan sebagai tersangka. Aulia membuat laporan palsu sebagai korban begal, padahal dirinya adalah korban open booking online. Polres Jakarta Timur resmi menetapkan pelapor kasus pembegalan Aulia Rafiki di KBT Jakarta Timur sebagai tersangka. Awalnya Aulia mengaku disetrum dan disandra oleh 5 pelaku saat perjalanan pulang ke rumahnya pada 6 Oktober lalu. Para pelaku merampas telepon genggam, motor hingga uang 1,5 juta rupiah. Namun setelah diselidiki, laporan Aulia ternyata palsu. Motif Aulia membuat laporan palsu lantaran tidak terima dirinya dibegal karena tidak membayar layanan Open BO di daerah Bekasi. Di mana pada saat itu AR melakukan micet dengan seseorang PSK dan mereka berjanji di salah satu apartemen di Bekasi. Nah, setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut, si AR ini tidak bisa membayar, sehingga oleh PSK tersebut motor, handphonenya diambil oleh teman kencannya tersebut. Atas perbuatannya, Aulia dijerat pasal pembuatan laporan palsu dengan ancaman penjara 1 tahun 4 bulan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Garut, Jawa Barat menjadi tersangka lantaran membuat laporan polisi palsu. Tersangka mengaku menjadi korban begal dan kehilangan uang 1,1 miliar rupiah. IS ditangkap bersama temannya berinisial M. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena membuat laporan palsu. Mereka mengaku menjadi korban begal di kawasan Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Dalam laporannya, kedua tersangka mengaku dibegal 3 orang dan dirampas motornya yang berisi uang 1,1 miliar rupiah. Namun setelah diselidiki, polisi menemukan sejumlah kejanggalan hingga akhirnya laporan palsu itu terungkap. Tidak dibegal atau tidak terjadi sebuah tindak pidana pembegalan. Memberikan laporan atau keterangan palsu kepada pihak kepolisian dengan alasan katanya terlilit oleh hutang. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Jemaah Masjid Ar-Raudhah, Kota Jambi dihebohkan dengan ulah seorang pria bercadar yang menyamar jadi wanita dan mengikuti sholat dengan jemaah wanita lainnya. Terbongkarnya penyamaran pria ini setelah salah seorang jemaah wanita curiga dan langsung melaporkan kepada jemaah masjid lainnya. Beginilah aksi WN, 34 tahun, saat mempraktekkan cara mengenakan cadar ketika dirinya diamankan pengurus dan jamaah Masjid Ar-Raudhah di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Sabtu lalu. Pria asal Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ini diamankan karena ketahuan menyamar menjadi wanita dan mengikuti sholat dengan jamaah wanita lainnya. Aksi penyamaran WN berhasil dibongkar setelah salah seorang jamaah wanita yang curiga dengan gelagat pria bercadar tersebut. Akhirnya, jamaah lainnya langsung mengamankan pria tersebut. Setelah diamankan, WN kemudian langsung diserahkan ke pihak kepolisian Telanai Pura untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku merupakan orang dengan gangguan kejiwaan yang berhalusinasi sebagai wanita. Pelaku juga sempat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa dan bekas pecandu narkoba yang masih dalam proses pemulihan. Setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Telanai Pura,
pelaku langsung diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Jambi untuk menjalani pengobatan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, Anyus melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan kembali berlaga di Pilpres 2024. Selengkapnya sesaat lagi.